Dalam sejarah peperangan zaman dahulu ya, ada juga nih orang-orang yang sangat-sangat terkenal dengan label kejinya. Kita pernah mengenal salah satu orang yang pernah membunuh 600 gadis muda di dalam kastilnya. Siapa dia? Kita akan bahas lengkapnya di segmen Bisikan Malam. Elizabeth Bathory. Ada yang pernah mendengar nama tersebut? Elizabeth Bathory adalah seorang bangsawan Hungaria yang lahir pada tahun 1560 dan terkenal karena keterlibatannya dalam salah satu kisah paling kontroversial dalam sejarah Eropa yang melibatkan dugaan pembunuhan dan penyiksaan terhadap banyak gadis muda. Dalam sejarah dunia, Kontes Elizabeth Bathory adalah seseorang maniak pembunuh atau pion yang dituduh oleh keluarga dan musuh yang ingin merebut hartanya. Kisahnya yang suram dan berlumuran darah ini dihantui oleh penyiksaan dan seks. Hingga kini kebenarannya terus diperdebatkan oleh para sejarawan. Bathory sering disebut-sebut sebagai pembunuh berantai yang paling produktif dalam sejarah dunia. Ia dituduh telah membunuh lebih dari 600 wanita muda di dalam kastil mewahnya. Menurut legenda, Bathory percaya bahwa mandi dengan darah perawan akan membuatnya senantiasa awet muda. Percaya mistis ternyata ya orang ini. Elizabeth terlahir dari pasangan Georges atau Anna Bathory yang merupakan bangsawan kaya raya dan salah satu keluarga bangsawan paling kaya di Hungaria saat itu. Keluarga besarnya juga terdiri dari orang-orang terpandang. Salah satu sepupunya adalah Perdana Menteri di Hungaria. Seorang lagi adalah Kardinal. Bahkan pamannya, Stefan, kemudian menjadi Raja Polandia. Namun keluarga Bathory memiliki sisi lain yang lebih gelap selain segala kekayaan dan popularitasnya. Disebutkan bahwa salah satu pamannya yang lain adalah seorang satanis dan penganut paganisme, sementara seorang sepupu yang lain memiliki kelainan jiwa dan gemar melakukan kejahatan seksual. Masa kecil Bathory dinodai oleh kekerasan dan masalah kesehatan. Pada usia 4 atau 5 tahun, dia menderita serangan epilepsi, perubahan suasana hati yang hebat, serta migrain. Bathory juga menyaksikan beragam kebrutalan. Para nelayan secara rutin dipukuli pada era ini. Pada usia 6 tahun, dia menyaksikan eksekusi di depan umum. Pada usia 13 tahun, Bathory bertunangan dengan Pangeran French Nadasdy yang berusia 18 tahun. Sang tunangan berasal dari keluarga berpengaruh di Hungaria. Keduanya menikah 2 tahun kemudian. Mereka akhirnya memiliki 4 anak. Sebagai pengantin baru, mereka pindah ke Sarvar di Hungaria Barat, tempat Nadasdy mendidik istrinya dengan penyiksaan. Kastil Nadasdy menjadi lokasi sejumlah kekejaman. Elizabeth kemudian mulai terpengaruh dengan satanisme yang diajarkan oleh Dorothea Sentez, biasa disebut Dorka, salah seorang pelayan terdekatnya. Karena pengaruh Dorka, Elizabeth mulai menyenangi kepuasan seksual lewat penyiksaan yang dilakukan terhadap pelayan-pelayan lainnya yang masih muda. Selain Dorka, Elizabeth dibantu beberapa nelayan terdekatnya, yaitu Suster Ilona Jo, pelayan pria Johannes Ujvari, dan seorang pelayan wanita bernama Anna Darfula yang merangkap sebagai kekasih Elizabeth. Elizabeth mengubah istana Kechtich menjadi pusat teror dan penyiksaan seksual. Para gadis muda yang menjadi pelayannya itu disiksa dengan berbagai bentuk penyiksaan seperti diikat, ditelanjangi, lalu dicambuk dan juga menggunakan berbagai alat untuk menyakiti bagian-bagian tubuh tertentu. Tahun 1600-an, Van Trench meninggal dan era teror sesungguhnya dimulai. Memasuki usia 40 tahun, Elizabeth menyadari bahwa kecantikannya mulai memudar. Kulitnya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan dan keriput yang sebenarnya lumrah di usia tersebut. Tapi Elizabeth adalah pemuja kesempurnaan dan kecantikan. Dan dia akan melakukan apa saja demi mempertahankan kecantikannya itu. Suatu saat, seorang pelayan wanita yang sedang menyisir rambutnya secara tidak sengaja
menarik rambut Elizabeth terlalu keras. Elizabeth yang marah kemudian menampar gadis malang tersebut. Darah memancar dari hidung gadis itu dan mengenai telapak tangan Elizabeth. Saat itu Elizabeth disebutkan menduga dan percaya bahwa darah gadis muda memancarkan cahaya kemudaan mereka. Serta-merta dia memerintahkan pelayannya, Johannes Ujvari dan Dorca, menelanjangi gadis tersebut, menariknya ke atas bak mandi dan memotong urat nadinya. Ketika si gadis meninggal kehabisan darah, Elizabeth segera masuk ke dalam bak mandi dan berendam dalam kubangan darah itu. Dia menemukan apa yang diyakini sebagai rahasia awet muda. Ketika semua pelayan mudanya sudah mati, Elizabeth mulai merekrut gadis muda di desa sekitarnya untuk dijadikan pelayan di kastilnya. Nasib mereka semuanya sama, diikat di atas bak mandi, kemudian urat nadinya mereka dipotong hingga darah mereka menetes habis dalam bak mandi. Seringkali Elizabeth berendam di dalam kolam darah sambil menyaksikan korbannya sekarat, meneteskan darah hingga tewas. Sesekali, Elizabeth bahkan meminum darah para gadis tersebut untuk mendapatkan apa yang ia sebut inner beauty. Lama-kelamaan, Elizabeth merasa bahwa darah para gadis desa masih kurang baginya. Demi mendapatkan darah yang menurutnya lebih berkualitas, Elizabeth mengincar darah para gadis bangsawan rendahan. Dia kemudian melakukan penculikan terhadap gadis-gadis bangsawan untuk dijadikan korbannya. Namun hal tersebut menjadi bumerang baginya. Hilangnya gadis-gadis bangsawan dengan cepat mendapatkan perhatian di kalangan bangsawan. Thurzo, yang merupakan sepupu Elizabeth sendiri, menyerbu istana Chastich di malam hari. Mereka semua terkejut melihat pemandangan yang mereka temukan di dalam istana Chastich. Mayat seorang gadis yang pucat kehabisan darah tergeletak di atas meja makan. Seorang lainnya masih hidup namun sekarat, ditemukan terikat di tiang dengan kedua urat nadinya disayat hingga meneteskan darah. Di bagian penjara ditemukan belasan gadis yang sedang ditahan menunggu giliran dibunuh. Kemudian di ruang basement ditemukan lebih dari 50 mayat yang sebagian besar sudah mulai membusuk. Sekurangnya 650 nama tercatat dalam pengadilan atas Elizabeth Bathory pada tahun 1611. Nama-namanya itu didapat berdasarkan laporan dari berbagai pihak, mulai dari keluarga-keluarga petani hingga bangsawan. Elizabeth sendiri tidak pernah didatangkan ke pengadilan untuk diadili secara langsung. Hanya 4 pelayannya yang diadili dan kemudian dihukum mati. Raja Hungaria memerintahkan Elizabeth dikurung dalam kamarnya di istana Chastich selama sisa hidupnya. Para pekerja kemudian dikerahkan untuk menutup semua pintu dan jendela ruang kamar Elizabeth dengan tembok, dengan hanya menyisakan lubang kecil yang digunakan untuk memasukkan makanan dan minuman. Tahun 1614 atau 4 tahun setelah Elizabeth diisolasi dengan tembok kamarnya sendiri, seorang penjaga melihat makanan yang disajikan untuk Elizabeth tidak tersentuh sama sekali. Penjaga itu kemudian mengintip ke dalam dan melihat sang Countess tertelungkup dengan wajah di lantai. Elizabeth the Blood Countess Bathory meninggal di usia 54 tahun pada 21 Agustus 1614. Itu dia teman-teman, kisah Elizabeth, di mana sosok dia adalah sebagai princess ya di sebuah kastil pada zamannya dan memanfaatkan para pelayannya untuk mengikuti apa yang dia inginkan, mencari rahasia awet muda. Gila, membunuh para gadis muda untuk diminum darahnya dan juga mandi di darah para gadis muda itu. Wah, sungguh-sungguh di luar nalar nih cerita ini, gila teman-teman. Gimana menurut kalian? Cerita ini memiliki psycho yang sangat-sangat gila nggak sih? Soalnya pertama, dia percaya akan kesetanisan ya, karena memang keluarga di belakangnya mempercayai hal tersebut. Kedua, like a queen gitu, udah psikopat, dia tuh dapat privilege gitu. Jadi menyuruh orang-orang dengan cara mengambilin para gadis muda tuh gampang gitu. Dipenuhilah semua keinginannya. Dan ya, dia mati terkurung 4 tahun setelah dipenjara. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, adakah serial killer yang lebih seram dari cerita Elizabeth ini? Sampai berjumpa di video lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.